Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulio Karimapandi. Ini channel 020020 kelas RC11 Keuangan Daerah D4. Dan di sini saya akan membahas pengatur akuntansi bagian bab 6, yaitu bagian bab 6 siklus akuntansi penyesuaian. Dan di sini pertama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu, yaitu siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan, dan umumnya proses tersebut dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu pada akhir tahun, hasil proses tersebut dilaporkan kepada perusahaan. Proses akuntansi ini terus berulang membuat siklus yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Dan yang kedua ada pengertian dari penyesuaian. Penyesuaian itu ya jurnal penyesuaian adalah proses akuntansi pada periode yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa akuntansi mematuhi dasar aktual. Dengan kata lain, siklus akuntansi pada tahap ini dimaksudkan untuk mengakui pendapatan pada periode akuntansi ketika pendapatan itu menjadi hak perusahaan, dan pada umumnya pendapatan menjadi hak perusahaan pada saat penyerahan barang atau penyelenggaraan jasa. Terlepas dari itu, apakah perusahaan sudah menerima kas atau belum dari pelanggan. Dan yang kedua kita akan neraca lajur, dan di siklus akuntansi penyesuaian ini ada namanya neraca lajur. Dan neraca lajur adalah kertas kerja atau worksheet yang berbentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Dan pencatatan pada neraca lajur ini cenderung bersifat tidak formal, sehingga bisa pengisiannya dapat diperbaiki dan dikoreksi nantinya jika perlu. Dan neraca lajur memang bukan merupakan salah satu dari jenis laporan keuangan, namun pembuatannya akan mempermudah proses penyesuaian laporan keuangan itu sendiri dalam neraca lajur, dan semua akun yang terdapat pada perusahaan akan dicatat dan digolongkan ke kolom lajur yang ada, dan data akun akan dimasukkan ke dalam neraca lajur diambil dari data yang dicatat pada neraca saldo dan jumlah penyesuaian. Sedangkan untuk penggolongan kolom neraca lajur terbagi 6 jenis, yaitu yang pertama neraca saldo, penyesuaian kedua, dan ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ini ada neraca dan laba rugi. Dan neraca lajur ini memiliki tujuan yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada sarana menggolongkan dan meringkas informasi secara neraca saldo. Yang ketiga tujuannya meminimalisir kesalahan dan memperkirakan hal yang mungkin terjadi. Berikutnya, fungsi dari neraca lajur itu ada yang pertama meringkas data dalam pencatatan keuangan, memeriksa kembali data yang dicatat. Yang ketiga membantu penyusunan laporan keuangan, dan yang keempat ada menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur dengan baik. Nah, yang ini adalah proses-proses dari penyusunan jurnal neraca lajur. Yang ini yang pertama masukkan saldo akun dari buku besar ke dalam kolom daftar saldo yang ada di dalam formulir neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat jumlah penyesuaian pada kolom penyesuaian. Dan ketiga, mengisi kolom-kolom daftar neraca saldo setelah disesuaikan. Dan keempat, memindahkan jumlah-jumlah di kolom daftar saldo lalu sesuaikan ke dalam kolom laba rugi. Dan kelima, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba bersih atau rugi
bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Ini ada contoh jurnal neraca lajur, dan di sini terdapat nama-nama akun. Yang pertama ada nomor rekening, yang kedua di sini kolom kedua ada nama rekening, ketiga ada neraca saldo, dan di bawahnya itu kolom lagi yaitu debit dan kredit. Yang kolom ketiga ada penyesuaian, sama di bawahnya ada juga kolom lagi yaitu debit kredit. Dan kelima saldo setelah penyesuaian, sama juga ada debit kreditnya. Dan keenam laba rugi, dan terakhir ada neraca saldo. Dan yang di bawah ini adalah saldo laba atau saldo keuntungan, yaitu penyesuaiannya, dan ini jumlahnya. Dan itulah dari pembahasan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.